Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik serta hidayah pada kita semua dan kemudahan untuk bisa terus tunduk dan taat pada Allah Subhanahu wa taala sampai kelak ajal itu tiba ya. Sehingga kita tetap berada dalam ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita akan mengkaji hadis terakhir dari bab yang kita pelajari sebelumnya, itu bab istihbab ziyaratul kubur, bab dianjurkannya atau disunahkannya mengunjungi kubur, yang mana dulu sempat Nabi melarang ini, kemudian dinasakh dan dianjurkan untuk ziyaratul kubur. Kunna nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha, dulu kami pernah melarang kalian dari ziyaratul kubur, maka sekarang fazuruha. Apa hikmahnya? Dulu orang-orang Arab sebelum mereka mengerti hijrah, memahami Islam dengan baik, mereka menjadikan kematian itu adalah tempat untuk berkeluh kesah. Sama di Indonesia masih ya. Di Jawa notabene kalau lagi turun kalau lagi kurang rezekinya kurang, apa yang mereka lakukan? Tinggal di atas kubur 3 hari ya. Iya. Sama, itu pun terjadi di zaman jahiliyah. Demikian, sampai kiranya mereka meyakini fungsi kuburan itu untuk apa, barulah Rasulullah anjurkan mereka untuk mengunjungi kubur untuk mengingatkan kematian dan mempersiapkan diri kita setelah kematian. Maka di situ dianjurkannya ziyaratul kubur, sehingga ketika esensi itu sudah bergeser kepada ubudiyah, maka mulai kembali perintah tersebut ya, esensi bergeser untuk kepada ubudiyah, bergeserlah maka bergeserlah hukum yang tadinya makruh menjadi sunnah. Akhir hadis yang pada bab ini adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biquburin bil Madinah ya. Pernah suatu ketika Rasulullah melewati salah satu kuburan di Madinah, fa aqbala alaihim biwajhihi, kemudian Rasulullah menghadapkan dirinya bersama wajahnya menuju kubur. Faqal, kemudian berkata, assalamualaikum ya ahlal kubur, selamatan bagi kalian wahai para penghuni kubur, yaghfiru lana walakum, semoga Allah ampuni dosa kita dan dosa kalian, antum salafuna wa nahnu bil athar, kalianlah pendahulu kita dan kita akan menyusul ya. Ini seirama dengan hadis-hadis sebelumnya, wa inna insyaallah ila rabbina lahiqun, sesungguhnya insyaallah kelak kita akan menyusul kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan derajat yang hasan, memberikan isyarah pentingnya kita mempersiapkan diri akan kematian. Ada beberapa poin yang mesti kita pelajari, diantaranya adalah setelah kematian apa yang akan kita banggakan ya, setelah yang kita bawa pada diri kita hanya lembaran berapa helai kain putih yang membungkus diri kita. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Gelar yang kita capai di dunia ini hanya tinggal nama. Lalu apalagi harta yang telah kita kumpulkan di dunia ini berpindah tangan kepada ahli waris. Itu semua tidak bisa menjadi penolong kita kalau kita tidak manfaatkan betul-betul untuk dunia tersebut kita pahami. Sehingga Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitab Aisarut Tafasirnya, beliau pernah mengangkat pernah berbicara setelah membahas tentang surat Al-Adiyat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bandingkan manusia dengan kuda perang, hewan yang
hewan yang notabene tidak punya akal saja mereka mengerti makna syukur, ya, bisa menjadi hewan yang pandai bersyukur. Digambarkan hewan kuda perang yang dia lari begitu kencang, tergepuh-gepuh dengan letih, kemudian lari begitu kencang sampai sepatu kudanya bisa memercikan api di saat berbenturan dengan babatuan. Kemudian lari di waktu pagi dengan gelap gulita menjelang di saat fajar menyongsong, kemudian menembus kerumunan lawan. Kemudian lalu Allah sifati di ayat selanjutnya, wa innal insana rabbih lakanut, manusia lebih banyak keluh kesah. Ini sindiran bagi kita sebagai manusia. Hewan saja mengerti mana syukur, jangan sampai kita kalah dengan hewan. Itu Allah sindir kita. Jangan sampai kita itu seperti hewan yang tidak mengerti mana syukur, sehingga ilmu yang banyak ini tidak ada manfaatnya sekalipun, tidak mendorong kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, beramal soleh, merenung tentang keikhlasan. Jadi menjadi hamba yang lemah, sayang sekali. Allah sifati wa bihi lakanut. Makanya Allah sifati orang-orang Yahudi yang mereka punya ilmu tapi enggan beramal, Allah sifati dengan apa? Ulaika kal an'am bal hum adall, mereka seperti hewan ternak bahkan lebih sesat. Mereka enggan beramal. Wa masalul ladzina kafaru kamatsalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida. Permisalan orang kafir, permisalan hewan yang tidak mengerti, tidak mendengar isyarat kecuali hanya doa wa nida. Ketika hush 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 baru gerak. Orang kafir demikian. Masalul ladzina hummilut taurat masalul ladzina hummilut taurat thumma lam yahmiluha kamasil himar lam yahmilu asfara. Orang-orang yang membawa Taurat tapi tidak mengamalkannya seperti himar yang membawa barang dagangan. Enggak ada manfaatnya. Apa yang dibawa di pundaknya tidak membuat dirinya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi pelajaran buat kita. Apa yang harusnya kita bekalkan untuk kematian kita. Sehingga Syekh Al-Jazairi kemudian mengatakan, jikalau seseorang sudah memahami kematian dan apa-apa yang Allah kabarkan setelah berbicara bahwa wa hussila ma fis sudur afala ya'lamu idza bu'sila ma fil qubur wa hussila ma fis sudur thumma inna ila rabb hussila ma fis sudur thumma innahum ila rabbihim thumma innahu subhanallah afala ya'lamu idza bu'sila ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Ketika ditampakkan semua dalam kubur dari azab dan nikmat kubur, kemudian ditampakkan apa yang ada di hati-hati manusia yang bangkit dari kuburan, kemudian Allah sesungguhnya akan mengabarkan itu semua kelak. Kemudian dikatakan oleh Abu Bakar Jazair mengatakan, kalau seseorang meyakini itu semua dengan benar, maka dia la'addala min sulukihi, dia akan memperbaiki suluknya, akhlaknya. Wa aslaha min i'tiqadihi, dia akan memperbaiki akidahnya. Dan memperbaiki aqwalihi wa a'malihi, memperbaiki perucapan dan amalannya, dan akan senantiasa mengajak orang untuk merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomah di atas taat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk memiliki kesensitifan apa yang kiranya bermanfaat untuk akhirat kita. Dari sinilah kita akan termotivasi lebih mementingkan orang lain daripada diri kita pribadi, agar bisa manfaat tersebut cenderung abadi, atau kalau bisa awet di dunia. Allah pernah berfirman, wa ammaz zabadu fayadhabu jufaa wa ma yanfa'u linnas fa yamkuthu fil ard, ya. Adapun zabat sesuatu yang riuh di dunia ini, viral, ya, sesuatu yang beritanya viral itu seperti buih di lautan, sudah naik kemudian hilang. Adapun sesuatu yang bermanfaat di dunia, maka dia akan tinggal di dunia cukup lama. Maka kita berupaya untuk memberikan manfaat untuk kaum muslimin yang ini akan bisa bertahan lama di dunia selama manfaat itu dibutuhkan. Maka enggak heran orang-orang soleh sebelum kita yang telah mendahului kita, mereka hidup namanya meskipun jasadnya sudah dimakan
akhtana. Wallahu taala alam bissawab. Hendaknya kita punya perhatian demikian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dzamb wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.